Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Azhar dengan NPM 2017051057. Kali ini saya akan merekam kegiatan saya untuk memenuhi tugas 2 dari mata kuliah pengantar organisasi komputer atau POK dengan judul tugas yaitu konsep program. Konsep program berisi tentang teori-teori meliputi definisi program, pemrograman, bahasa pemrograman, basis data, dan model pengembangan perangkat lunak atau model pengembangan air terjun atau waterfall. Program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Bahasa pemrograman adalah suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program pada komputer. Basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atau kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek seperti manusia, barang, hewan, konsep, perwisata, peristiwa, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, dan kombinasinya. Pengertian basis data atau database yaitu adalah himpunan kelompok data yang saling terhubung dan diorganisasi sedemikian rupa supaya kelak dapat dimanfaatkan kembali secara cepat dan mudah. Kumpulan data dalam bentuk file, tabel, arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilahan, pengelompokan, dan pengorganisasian data yang sesuai tujuan. Selanjutnya yaitu eksekusi program. Eksekusi program melibatkan suatu proses yang menciptakan pada sistem operasi. Kernel menciptakan proses dengan menugaskan memori dan sumber daya yang ada. Program tersebut kemudian berinteraksi dengan user atau device dan melakukan fungsi yang diinginkan. Contoh dari konsep program sendiri yaitu di sini kita bisa lihat konsep program dalam pelaksanaan kuis 1 untuk pemilihan operasi penjumlahan maupun perkalian. Nah, eksekusi programnya adalah seperti ini. Kemudian yaitu set instruksi atau instruction set arsitektur atau ISA didefinisikan sebagai suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrograman. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalamatan, arsitektur memori, penanganan interupsi, eksepsi, dan operasi I/O eksternalnya jika ada. Nah, jenis-jenis instruksi sendiri antara lain adalah data processing, yang pertama arithmetic and logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi, maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahannya. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk luarannya. Kemudian ada data storage, yaitu memory instruction, sering disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Penyimpanan data komputer menyediakan salah satu 3 fungsi inti dari komputer modern, yakni mempertahankan informasi. Ia merupakan salah satu komponen fundamental yang terdapat di dalam semua komputer modern dan memiliki keterkaitan dengan mikroprosesor dan menjadi model komputer yang digunakan semenjak 1940-an. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM, dan kadang-kadang dalam bentuk lainnya yang lebih cepat tapi hanya dapat menyimpan data secara sementara. Akan tetapi, istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal yang bisa berupa cakram optis, beberapa bentuk media penyimpanan magnetis seperti halnya hard disk, dan tipe-tipe media penyimpanan lainnya yang lebih lambat ketimbang RAM, tapi memiliki sifat lebih permanen seperti flash memory. Nah, yang ketiga yaitu data movement atau perpindahan data. Perpindahan data adalah instruksi dari input dan output.
Instruksi input output ini diperlukan untuk memindahkan program dan data ke dalam memori dan mengembalikan hasil komputasi kepada pengguna. Yang keempat yaitu kontrol, yaitu adalah instruksi pemeriksaan dan percabangan. Instruksi-instruksi kontrol digunakan untuk memeriksa nilai data, status komputasi, dan mencabangkan ke set instruksi lainnya. Saya rasa cukup sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.